Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alladzi la nabiyya ba'dah. Ilahi, anta maksudi, waridho kamatlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan seluruh ahli silsilah, Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Sayyhuna wa Mursiduna Sultanil Auliya fi hada zaman, Pangersa Abah Aos radhiyallahu an wa qadasa sirrah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mukarram, para wakil talqin yang tersebar di seluruh penjuru dunia, wabil khusus yang pada sore hari ini hadir, Bapak Kiai Haji Nur Fahim. Yang saya hormati pemangku manaqib pada sore hari ini, kita semua adalah para pemangku manaqib. Ikhwan Ahwat Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa rahimakumullah. Pertama-tama saya mohon maaf kepada para guru, para kiai, para wakil talqin, para asatid, bahwasanya apa yang akan saya sampaikan tidak bermaksud untuk menggurui atau menasehati, namun setidaknya saya bisa mengingatkan diri saya kembali di dalam menjalankan ibadah untuk mencari ridho Allah. Dan apa yang akan saya sampaikan ini hanya mengutip dari kalam guru agung kita, para kiai, para wakil talqin, dan para asatid. Ikhwan Ahwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan melebihkannya dengan berbagai keutamaan dari makhluk lainnya. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berjalan di atas petunjuknya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memperbaiki kolbu kita masing-masing. Ketahuilah bahwa Allah tidak melihat bentuk dan postur tubuh serta paras wajah seseorang, tetapi yang dilihat tidak lain adalah kolbu dan amalannya. Oleh karena itu, sebagaimana kita selalu membersihkan badan dan pakaian dari kotoran yang mengenainya, seharusnya kita juga memperbaiki amalan dan membersihkan kolbu kita. Bahkan, memperhatikan kolbu harusnya lebih diutamakan, karena rusaknya kolbu lebih berbahaya daripada rusaknya anggota badan. Rusaknya kolbu akan dirasakan akibatnya oleh pemiliknya, baik ketika di dunia, apalagi saat di akhirat nanti. Akan tetapi rusaknya anggota badan hanya dirasakan saat di dunia dan akan berakhir dengan datangnya kematian. Begitu pula baik dan tidaknya amalan, anggota badan sangat dipengaruhi oleh keadaan kolbu seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahwasanya pada setiap tubuh seseorang ada segumpal daging. Jika dia baik, akan baiklah seluruh anggota tubuhnya. Namun apabila dia rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tadi adalah kolbu. Pada hadis tersebut, kita memahami bahwa perbuatan anggota badan dipengaruhi oleh keadaan kolbu seseorang.
Apakah apabila kolbunya dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, anggota badannya juga akan digunakan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, apabila kolbunya dipenuhi oleh cinta kepada syahwat dan mengikuti hawa nafsu, anggota badannya pun akan tunduk mengikuti keinginan syahwat dan hawa nafsunya. Oleh karena itu, kedudukan kolbu terhadap anggota badan lainnya adalah ibarat seorang raja dengan para bawahannya yang selalu siap mengikuti perintahnya dan tidak menentangnya. Karena itu bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada anggota badan apabila kolbunya itu tidak baik. Dan sebaliknya apa yang akan terjadi apabila kolbunya itu rusak. Dengan demikian, kolbu adalah bagian yang paling mulia pada diri manusia. Di sanalah tempat ma'rifatullah, yaitu ilmu seseorang tentang Robnya. Di sana pula tempatnya cinta, rasa takut, harapan, dan tawakalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sanalah tempatnya niat, yang menjadi timbangan sah atau tidaknya dan diterima atau ditolaknya amal ibadah seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah, wa innama likulli imri'in ma nawa." Bahwa amalan itu bergantung kepada niat, dan seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jika demikian, tidak cukup bagi seseorang untuk hanya memperbaiki amalan yang lahiriah saja, tanpa memperhatikan keadaan kolbunya. Akan tetapi memperhatikan dan memperbaiki kolbu seharusnya lebih didahulukan daripada memperhatikan amalan lahiriah. Bahkan amalan anggota badan yang nampak tidak akan sah atau diterima apabila tidak ada amalan kolbu yang disebut ikhlas. Oleh karena itu, setiap orang harus memiliki amalan kolbu yang disebut ikhlas untuk seluruh amalan ibadah yang dilakukan oleh anggota badannya. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kolbu adalah ada yang bisa mengeras seperti kerasnya batu atau bahkan lebih keras dari batu. Kolbu yang paling keras adalah yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari ketaatan kepadanya. Kolbu jenis ini tidak mau menerima nasihat dan tidak berkeinginan untuk mencari petunjuk serta kebenaran, sehingga pemiliknya tidak memperoleh manfaat kebaikan dari kolbunya. Bahkan tidak ada yang keluar dari kolbunya kecuali kejelekan. Di sisi lain, ada pula kolbu yang lembut dan baik, yaitu kolbu yang selalu tunduk dan patuh kepada penciptanya. Kolbu jenis ini adalah kolbu yang siap menerima kebenaran dari nasihat yang datang kepadanya. Lembut dan kerasnya kolbu seseorang dipengaruhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Hal-hal yang bisa menjadi sebab baik dan lembutnya kolbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Hasyr ayat 21. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah-pecah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Kalau gunung yang begitu keras saja bisa hancur, tentunya kolbu yang keras pun akan menjadi lembut apabila pemiliknya selalu memperbaikinya dengan membaca dan mendengarkan serta mempelajari Al-Quran. Di dalam ayat lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk kolbu mereka mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya yang telah diturunkan kepada mereka Alkitab. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu kolbu mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik."
Karena itu, kaum muslimin, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, wajib selalu membaca dan mempelajari kandungan Al-Quran, agar tidak seperti ahlul kitab yang menjadi keras kolbunya karena berpaling dari kitab Taurat dan Injil. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal lain yang juga akan membuat lembutnya kolbu adalah mengingat kematian, serta mengingat bahwa dunia ini adalah kehidupan yang sesaat, sedangkan kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Hal lain yang menjadi sebab lembutnya kolbu adalah memperbanyak mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah kolbu mereka. Dan masih banyak ayat lain yang menyebutkan pentingnya kolbu dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati merupakan bagian yang paling mulia pada diri kita. Maka wajib bagi kita untuk menjaga agar hati kita tetap bersih dari berbagai penyakit, sehingga kita bisa menikmati hidup sesuai dengan ajaran agama. Nabi Musa termasuk Nabi Ulul Azmi. Beliau diberi gelar Kalimullah, atau yang diajak berbicara dengan Allah. Beliau juga dikenal sebagai Nabi yang sering bertanya kepada Allah. Di samping Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa termasuk paling sering dikisahkan dalam Al-Quran. Pada suatu kali, Nabi Musa melewati salah seorang pengikutnya yang sedang bersujud. Setelah beberapa saat, Nabi Musa kembali melewati tempat yang sama dan melihat pengikutnya itu tetap dalam keadaan bersujud. Nabi Musa menegur orang itu dan berkata kepadanya, "Seandainya keperluanmu ada di tanganku, tentu aku sudah mengabulkannya." Ucapan Nabi Musa itu langsung mendapat jawaban dari Allah. Biarpun lehernya terputus karena terlalu banyak bersujud, aku tetap tidak akan memberi keperluannya, kecuali dia bersihkan terlebih dulu hatinya. Dia harus memenuhi hatinya dengan mencintai apa yang aku cintai dan membenci apa yang aku benci. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita sudah mendapatkan hak talqin kita. Zikrullah yang kita jalankan, baik zikir jahar maupun zikir khafi, itu harus kita terus lakukan sesuai dengan bimbingan Syekh Mursyid. Terlebih lagi, zikir khafi yang kita jalankan, yang putus sambung itulah yang akan membersihkan kolbu kita. Itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, berkah segalanya, semuanya selamanya. Bikaromati Guru Agung Pangersa Abah Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.